17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai dari tanggal 17 Agustus tahun 1950. Tersebut merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Pada periode ini, Indonesia adalah negara kesatuan dan bukan lagi federal. Dan pada periode ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Tadi kenapa ya Indonesia balik lagi menjadi negara kesatuan? Jadi, ada 3 alasan Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengakibatkan perpecahan bangsa dengan membentuk negara federal. Yang kedua, para pemimpin dari negara federal memihak kepada Belanda, bukan kepada rakyat. Dan yang ketiga, ketidakpuasan rakyat Indonesia dalam hasil perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana pihak Belanda masih diberikan peluang atas negara Indonesia. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, karena menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar, yaitu Konstituante. Namun ternyata, UUDS 1950 tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Sehingga terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 1950 sampai 1959. Antara lain, pertama, Kabinet Natsir, mulai dari 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kedua, Kabinet Sukiman, mulai dari 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Ketiga, Kabinet Wilopo, mulai dari 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, mulai dari 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, mulai dari 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. Keenam, Kabinet Ali Sastro Amijojo II, mulai dari 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957. Dan yang ketujuh, Kabinet Juanda, mulai dari 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Gagalnya Badan Konstitusi dalam merumuskan Undang-Undang Dasar dan ketidakpuasan terhadap kinerja konstituante, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS menjadi cikal bakal dari MPRS saat ini, sedangkan DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang memiliki tugas utama untuk memberikan pertimbangan terhadap Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pada periode ini juga terjadi separatisme di berbagai daerah. 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di 3 daerah, yaitu yang pertama Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Kahar Muzakar, yang kedua Aceh yang diketuai oleh Daun Bereh, yang ketiga Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Ibnu Hazar. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan ini timbul karena kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat. Seperti yang pertama, sentralisasi pemerintah pusat, yang kedua, kedekatan dengan PKI, dan yang ketiga, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, jawab pertanyaan kakak ya. Salah satu alasan bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu A. Terjadinya perpecahan bangsa akibat adanya bentuk negara federal. B. Ketidakpuasan terhadap kinerja konstituante.
Yang benar itu option A ya, sedangkan option B itu salah. Kenapa? Karena ketidakpuasan terhadap kinerja konstituante merupakan latar belakang dikeluarkannya dekret presiden. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis.